Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosid. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0448581192 Prodi D4 Kearsipan. Di sini saya akan membuat video yaitu penjelasan tentang penyusutan arsip tersebut dengan beberapa proses, yaitu pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip yang terjadi di dua fase utama di daur hidup arsip, yaitu di unit pengolahan dan unit kearsipan. Seluruh proses itu akan melalui proses jadwal retensi arsip yaitu atau JRA untuk menentukan nasib akhir arsip tersebut. Proses penyusunan arsip tersendiri merupakan bagian dari daur hidup arsip yang menghubungkan antara arsip dinamis dengan arsip statis. Dalam penjelasannya di langkah awal yaitu di unit pengelolaan arsip tersendiri, nantinya akan terdapat 3 langkah, yaitu di langkah pertama di unit pengelolaan arsip, yang kedua nanti ada di unit kearsipan, untuk yang terakhir nanti ada di depo arsip statis. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin segera saya tampilkan videonya untuk bisa menjelaskan isi-isi apa saja dan langkah-langkah apa saja yang bisa diambil dalam daur hidup arsip. Ini the life cycle of record, yang sebelah kiri ini the first life cycle of record, sebelah kanan ini the second life cycle of record. Perbedaannya apa? Kalau ini mengelola arsip dinamis, ya, baik aktif maupun inaktif. Kalau ini mengelola arsip statis. Jadi di dalam konteks penyusutan arsip, baik itu di central file maupun di record center, selalu ada interrelasi antara the first life cycle of record dan the second life cycle of record. Pemahaman tentang the first life cycle of record dan the second life cycle of record ini nanti akan membantu pemahaman kita tentang penyusutan arsip, baik itu penyusutan arsip di central file maupun penyusutan arsip di record center. Nah, coba kita lihat berikutnya. Pertama kita akan ini the first life cycle of record, kemudian yang ini the second life cycle of record. Ya, kalau the second life cycle of record itu mulai dari akuisisi sampai dengan layanan informasi dan penerbitan sumber arsip. Kita masuk ke sini, the first life cycle of record. Ya, the first life cycle of record itu mulai dari penciptaan, kemudian distribusi internal maupun eksternal, kemudian penggunaan, ya, baik itu untuk pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban dan lain-lain, kemudian perawatan, pemberkasan, filing, ya, kemudian ada yang saya beri tanda merah ini transfer. Nah, disinilah nanti penyusutan itu terjadi di central file. Nah, yang kelima, disposal, ini penyusutan record center nanti. Di sini juga nanti terjadi penyusutan. Coba kita lihat berikutnya. Jadi the first life cycle of record ini kita pecah-pecah. Nah, yang di sini ini, yang wilayah ini secara konseptual, ya, itu disebut central file. Ini ya, di wilayah sini ini disebut central file. Nah, yang di wilayah sini ini sudah saya pisahkan. Ini disebut record center. Nah, kemudian konsep-konsep ini di dalam tradisi kearsipan di Indonesia itu dibagi, ada yang namanya unit pengolah. Unit pengolah itu ada di pecahan ini, pecahan dari central file ini. Nah, ini kan central file, pecahan dari ini. Nah, sementara unit kearsipan itu pecahan yang saya beri ini, garis ini namanya di Indonesia, ini disebut unit kearsipan. Nah, berapa jumlah unit kearsipan, berapa jumlah unit pengolah, itu tergantung dari organisasi yang bersangkutan. Misalnya, satu organisasi yang menganut azas sentralisasi, maka unit kearsipannya ini hanya satu. Sementara unit pengolahnya itu bisa banyak, tergantung dari luas dan rentang tugas dari organisasi yang bersangkutan. Tetapi kalau suatu organisasi menganut
sistem desentralisasi, unit kearsipannya ini juga bisa banyak, termasuk juga unit pengolahnya ini. Nah, ini yang unit pengolah. Unit pengolah secara konseptual itu pecahan dari central file. Nah, central file itu ada di sini. Nah, sementara yang unit kearsipan ini adalah pecahan dari central file dengan record center ini. Nah, ini sudah saya pisah seperti ini, ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana penyusutannya? Penyusutan itu terjadi pertama kali di central file, ya. Yang saya beri warna merah ini transverse. Secara konseptual itu disebut transfer, yakni pemindahan dari central file ke record center. Begitu juga nanti dari record center ke depo arsip statis itu juga disebut transfer. Tetapi di Indonesia dari ini central file ke record center ini disebut pemindahan. Nah, apa penyusutan yang terjadi di central file ini selain pemindahan arsip ya inaktif ya ke record center, itu ada pemusnahan arsip. Nah, bagaimana prosedur penyusutan di central file ini? Yang pertama itu pemusnahan. Secara konseptual itu disebut destroyed, ya, pemusnahan. Nah, dalam konteks Indonesia, pemusnahan itu harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, ya. Nah, kemudian juga di sana dilengkapi berita acara pemusnahan, kemudian daftar arsip yang dimusnahkan, ya. Nah, sebelumnya dibentuk panitia penyusutan arsip di instansi masing-masing untuk konteks penyusutan di central file ini. Nah, kemudian yang arsip inaktif itu dipindahkan dari ini central file ke record center ini. Penyusutan arsip di central file itu pemusnahan dan pemindahan arsip inaktif ke record center. Nah, secara konseptual pemindahan itu disebut transfer, pemusnahan itu disebut destroyers. Begitu juga nanti arsip inaktif menjadi arsip statis itu juga disebut transfer. Nah, di Indonesia itu disebut apa? Coba kita lihat. Nah, sekarang penyusutan di record center itu harus menggabungkan the first life cycle of record dengan the second life cycle of record ini. Petanya seperti apa? Petanya seperti ini. Nah, ini tadi penyusutan di central file yang disebut transfer. Di sini juga disebut transfer. Nah, sesuai dengan jadwal retensinya, record retention schedule, ya. Jadi tadi kita sudah bicara ini penyusutan di central file, ya, yakni pemindahan arsip inaktif ke record center dan pemusnahan arsip. Nah, sekarang kita bicara mengenai penyusutan di record center. Ini, ya, penyusutan di record center ini juga ada pemusnahan. Di sini disebut destroy ini, ya. Nah, sementara untuk arsip statis sesuai dengan jadwal retensi arsip atau jadwal retensi arsip dinamisnya, karena secara konseptual disebut record retention schedule, bukan archive retention schedule, ya. Makanya lebih tepat kalau disebut jadwal retensi arsip dinamis. Nah, sesuai dengan jadwal retensinya, maka di record center ini ada proses pemusnahan arsip. Nah, biasanya di sini juga dibentuk panitia penyusutan arsip. Kemudian untuk proses pemusnahan arsip itu juga disertakan berita acara pemusnahan, begitu juga daftar arsip yang dimusnahkan. Nah, kalau kemudian diserahkan ke lembaga kearsipan, maka juga disertai dengan berita acara penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan dan juga daftar arsip statis yang diserahkan ke lembaga kearsipan. Nah, konteks penyerahan
Arsip statis dari record center ke Depok ini juga bagian dari akuisisi. Dalam konteks ini, secara konseptual, itu disebut akuisisi pasif. Artinya lembaga ini akan menerima secara periodik arsip-arsip statis dari unit-unit kerja di lingkungan organisasi yang bersengkatan. Misalnya lembaga kearsipan perguruan tinggi, maka dia akan menerima arsip-arsip statis dari unit-unit kerja di lingkungan perguruan tinggi, ya misalnya dari fakultas X, AI, kemudian dari pusat studi dan lain-lainnya itu. Mungkin itu saja video singkat penjelasan daur hidup arsip, arsip inaktif hingga ke record center. Mungkin bisa berguna bagi saya pribadi dan seluruh teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.